Halo semuanya, kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul In Darkness, Ketegangan Dalam Kegelapan. In Darkness merupakan kisah seorang tukang saluran yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi. Dia membiarkan orang Yahudi tinggal di dalam gorong-gorong besar saluran air untuk bersembunyi selama kota diduduki oleh Nazi. Kisah film ini cukup menegangkan karena mengisahkan tentang bagaimana orang Yahudi bersembunyi di dalam saluran air. Film ini sangat menonjolkan sisi kemanusiaan di mana seseorang yang tadinya tidak peduli dengan nasib orang Yahudi akhirnya menjadi sangat peduli. Film rilisan tahun 2011 ini ditulis oleh David F. Salmon dan disutradarai oleh Agnieszka Holland. Sebelum melanjutkan, saya mengingatkan spoiler warning bagi yang belum menonton filmnya secara utuh. Jadi kita langsung masuk aja ke alur cerita film In Darkness. Film dibuka dan menampilkan dua orang pria bernama Leopold Soha dan Zdevěk. Dia sedang mencari sesuatu di rumah seorang Nazi. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita Polandia dan seorang pria Nazi. Karena panik, Soha lalu membanting pria Nazi itu. Pria itu kemudian mengambil sebuah pistol dan menodongkan kepada Soha. Namun ternyata pistol itu tidak memiliki peluru di dalamnya. Melihat itu, Soha lalu memukul pria Nazi itu dan keluar dari rumah. Mereka berdua berlari ke arah tengah hutan. Dan di dalam sana, mereka melihat suara teriakan wanita yang digiring oleh tentara Nazi. Melihat itu, Soha dan Zdevěk berlari untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang membabi buta. Semua wanita yang berlari kini sudah menjadi tumpukan mayat. Lalu mereka berdua masuk ke dalam sebuah saluran air tempat persembunyian mereka. Mereka berdua dibantu seorang temannya menggali di saluran air itu dan di atasnya persis sedang terjadi penyiksaan bangsa Yahudi oleh tentara Nazi. Lalu Soha berada di saluran air, dia mendengar sesuatu yang berasal dari ghetto atau perkampungan Yahudi. Lalu Soha yang sedang menyusuri saluran air bertemu dengan orang-orang Yahudi yang telah melubangi saluran air sampai tembus ke saluran air miliknya. Orang-orang Yahudi itu pun memberikan sebuah jam tangan dan sejumlah uang karena jika ingin bersembunyi di saluran air ini harus membayar sewa. Mereka pun tembus di sebuah rumah dan menjelaskan jika Soha adalah orang yang mengetahui jalan dari saluran air tersebut. Dia mengatakan jika ingin bersembunyi di saluran air, maka harus membayar 500 per hari. Seorang pria bernama Ignacy mau tidak mau harus membayar uang tersebut kepada Soha untuk 12 orang Yahudi. Lalu Soha dan Zdevěk yang berada di bar bertemu dengan seorang pria bernama Bornik yang merupakan teman Soha saat di Ukraina. Pada suatu hari, Soha dan Zdevěk yang sedang berjalan di saluran air mendengar kerusuhan dan suara tembakan dari atas mereka. Dan itu adalah pembantaian yang sedang dilakukan oleh tentara Nazi. Mereka tak segan untuk membunuh orang tua bahkan anak-anak. Para Yahudi yang selamat pun masuk ke saluran air untuk menyelamatkan diri. Mereka semua masuk ke dalam saluran air yang gelap gulita itu. Saluran air itu membuat sebagian orang merasa tidak nyaman dan ingin kembali pulang ke rumah. Namun hal itu tidak mungkin karena tentara Nazi sedang membantai di atas sana. Soha yang sangat paham dengan saluran air ini memimpin perjalanan. Mereka pun sampai di sebuah ruangan yang akan menjadi tempat persembunyian mereka. Mayat-mayat Yahudi yang terbunuh pun diangkut oleh sebuah kereta kuda. Melihat itu, Soha hanya bisa terdiam. Lalu dia menghampiri dua tentara Nazi dan dituduh sebagai Yahudi. Namun Soha membantah karena memang dia bukanlah seorang Yahudi. Soha pun mengatakan jika dia kenal dengan Bornik, lalu dia dibawa untuk diperiksa. Soha pun bertemu dengan Bornik yang membuat Soha saat ini masih aman. Soha mengaku kepada Bornik jika dia bekerja di saluran air pembuangan dan saluran tersumbat oleh mayat-mayat. Bornik juga meminta Soha untuk menyerahkan orang-orang Yahudi jika dia melihatnya. Soha pun pulang ke rumahnya dan dimandikan oleh istrinya yang bernama Wanda. Soha memberitahu Wanda jika Nazi akan membayar jika menyerahkan orang-orang Yahudi. Lalu di tempat persembunyian, seorang wanita bernama Clara mencari adiknya yang bernama Mania yang kemungkinan telah kabur dari tempat persembunyian karena sebelumnya dia tidak nyaman dengan kondisi saluran ini. Clara pun berniat untuk mencarinya namun dilarang karena dia bisa mati jika naik ke atas. Di lain sisi, Soha berada di sebuah toko untuk membeli bahan makanan. Soha pun sedikit protes karena harganya telah naik dari sebelumnya. Soha lalu kembali ke saluran air dan memberitahu jika dia membawa makanan. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana berebut untuk mendapat makanan tersebut. Lalu Clara memberitahu jika adiknya telah hilang dan mungkin telah kembali ke ghetto. Namun Zdevěk memberitahu jika ghetto saat ini sudah tidak berpenghuni. Soha lalu menunjukkan beberapa orang untuk ikut bersamanya. Soha membawa orang-orang itu ke sebuah ruangan dan mengatakan jika mereka dipindahkan ke tempat ini, karena Soha tidak bisa menjaga semua Yahudi yang berada di tempat awal. Orang-orang Yahudi yang awalnya ditempatkan di tempat yang sama, kini telah dipindahkan dan ditempatkan di tempat yang berbeda. Soha dan Zdevěk berada di ghetto dan mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa untuk digunakan. Soha pun bertemu dengan Bornik yang sudah curiga dengan saluran air itu.
Bornik lalu menunjukkan denah dan mencurigai jika orang Yahudi berada di sana. Bornik lalu meminta Soha mengantarkannya ke tempat itu. Bornik memberitahu jika Jerman membayar 500 setiap orang Yahudi yang ditemukan. Bornik dan Soha telah masuk ke saluran air dan seorang tentara dikagetkan dengan seekor tikus yang menimbulkan sebuah suara. Orang-orang Yahudi pun terkejut dengan suara yang mereka dengar. Soha terus menuntun Bornik ke tempat yang diinginkan dengan perasaan takut. Mereka pun sampai di tempat yang ditujukan, dan di sana terlihat tidak ada orang karena orang-orang Yahudi mengetahui akan ada bahaya dari suara tadi. Soha pun menyusuri saluran air itu dan dia melihat orang-orang yang telah bersembunyi. Soha lalu kembali dan mengatakan jika tidak ada seorang pun di tempat ini. Soha pun makan malam bersama istrinya dan Zevek. Zevek menceritakan jika dia mendapatkan jam baru dari Yahudi yang dia temui. Soha pun terus terang jika dia menemukan beberapa Yahudi di saluran air dan meminta bayaran kepada mereka. Hal itulah yang membuat penghasilan Soha naik. Mendengar itu, Wanda marah dan pergi meninggalkan makan malam. Di bar, Bornik memberitahu kepada Soha jika ada yang menemukan sekelompok Yahudi di dalam saluran air, dan dia merasa jika ada seseorang yang membantunya sehingga orang Yahudi itu tetap bertahan. Soha dan Zevek pun langsung bergegas masuk ke dalam saluran air. Namun kini, Zevek memilih untuk tidak membantu Soha lagi. Di dalam saluran air, terjadi ketegangan karena seorang pria bernama Janek marah dan mengamuk kepada orang Yahudi yang terus berdoa dan suara bising dari anak-anak yang rebutan mainan. Janek mengambil sebuah pistol lalu menodongkan kepada anak-anak tersebut. Orang dewasa yang berada di sana mencoba untuk menenangkan Janek. Di tempat persembunyian lain, orang-orang Yahudi membuat acara bernyanyi untuk sedikit mengobati keadaan mereka yang takut dan kesepian. Dalam kemudian Soha datang ke tempat itu dan Siger meminta maaf karena tidak bisa membayar karena sudah kehabisan uang. Akan tetapi dia memiliki beberapa perhiasan yang disembunyikan. Lalu Soha mendatangi kuburan untuk mengambil perhiasan milik Siger. Soha pun menunjukkan perhiasan itu kepada Wanda dan terlihat jika Wanda menyukai perhiasan tersebut. Namun Soha harus menjual perhiasan tersebut. Di tempat persembunyian, Janek dan beberapa orang mengambil pistol serta barang-barang berharga orang Yahudi dan pergi dari tempat persembunyian. Saat orang-orang Yahudi terbangun, mereka mencari barang-barang mereka yang telah hilang. Lalu Soha menyerahkan perhiasan kepada Siger karena dia tidak akan lagi menjaga orang-orang Yahudi di dalam sana. Karena Soha telah mempertaruhkan nyawa dan keluarganya demi membantu orang-orang Yahudi. Dan sekarang, dia telah mengambil keputusan yang sama seperti Zevek untuk tidak lagi menolong orang-orang Yahudi. Lalu Soha melihat seorang Yahudi yang sedang ditodong oleh tentara Nazi. Orang itu mengaku jika dia adalah para pekerja Yahudi yang tertinggal dari kelompoknya. Tentara itu sedikit curiga kepada dia karena kondisi tubuhnya yang masih sehat. Soha pun menghampiri mereka berdua dan mengatakan jika dia adalah orang yang membantunya di saluran air. Namun tentara itu tidak mengerti bahasa yang Soha katakan. Setelah berdebat cukup lama, orang Yahudi dan Soha menyerang tentara itu dan menyembunyikan mayatnya. Lalu Soha masuk ke saluran air untuk mencari saluran air yang tersumbat. Di sana dia melihat dua orang anak yang tersesat di dalam saluran air tersebut. Sementara itu, ibu dari anak-anak yang Soha temukan sedang menangis dan gelisah karena dia kehilangan dua anaknya. Lalu tak lama kemudian, Soha mengantarkan dua anak itu kepada ibunya di tempat persembunyian. Lihat orang-orang Yahudi yang ketakutan, Soha lalu kembali menawarkan dirinya untuk membantu kembali. Soha lalu meminta kembali perhiasan milik Siger. Soha pun memberikan makanan dari uang hasil perhiasan itu dan dia mendengar cerita dari pedagang jika telah ditemukan seorang tentara Nazi yang mati dan dengan gantinya Jerman menggantung 10 orang Polandia. Setelah belanjanya selesai, Soha pun berjalan dan dia menemukan orang-orang Polandia itu dalam keadaan tergantung dan di tubuhnya ditempelkan tulisan tentang pembunuhan seorang tentara. Dan dari 10 orang itu Zevek adalah salah satunya. Soha pun memberitahu istrinya jika Zevek telah digantung oleh tentara Jerman. Soha lalu menjelaskan jika Zevek sudah tidak bekerja bersamanya lagi akhir-akhir ini. Namun Wanda tetap marah dan pergi. Di dalam saluran air, orang Yahudi mendengar sebuah suara sebagai tanda jika ada orang yang akan mendekat. Orang tersebut adalah tentara Nazi yang langsung saja dipukuli. Orang itu pun kabur dan berteriak jika dia menemukan Yahudi di dalam saluran air. Orang-orang Yahudi itu pun dengan cepat pergi dari tempat persembunyian itu. Sekarang mereka tepat berada di bawah kota dan dengan itu mereka harus tetap tenang dan tidak membuat suara. Lalu seorang wanita bernama Jaja mengaku jika dia mengandung seorang anak hasil perkawinannya bersama Janek. Hal itu membuat semuanya terkejut. Lalu Soha kembali berjalan di saluran air dan dia mendapati Janek dan kedua temannya telah dalam keadaan meninggal. Sementara itu, Jaja sedang dibantu untuk melahirkan anaknya. Mulutnya ditutupi sebuah kain agar suara teriakannya tidak terdengar oleh tentara yang berada di atasnya. Anaknya pun telah berhasil dilahirkan dan berjenis kelamin laki-laki. Perasaan suka pun menyelimuti mereka karena sang anak telah lahir dalam keadaan sehat dan berandai-andai jika Janek melihat anaknya. Lalu Soha memberitahu jika Janek telah mati. Soha menceritakan kepada Wanda jika di dalam saluran air sana telah lahir seorang anak laki-laki.
Mendengar itu, Wanda lalu berencana untuk merawat bayi laki-laki tersebut. Sementara itu, Mundek berada di camp Janowska untuk mencari Mania. Dia bertanya kepada orang-orang yang berada di sana dan akhirnya ada seorang pria yang mengenal Mania. Soha pun kembali ke tempat persembunyian dan di sana terlihat orang-orang yang terdiam yang membuat Soha bertanya-tanya. Akhirnya, Soha pun diberitahu jika bayi laki-laki itu telah mati karena dibekap oleh Caja. Mendengar itu, Soha sedikit shock karena tujuannya datang ke sini adalah untuk mengatakan jika dia dan istrinya sepakat untuk merawat bayi tersebut. Soha pun memutuskan untuk membawa bayi tersebut untuk dikuburkan dengan layak. Mundek pun telah kembali ke tempat persembunyian dan memberitahu Clara jika Mania tidak akan kembali karena tidak ingin tinggal di saluran air. Sementara itu, Soha membawakan barang-barang yang ia temukan di rumah orang Yahudi dan membagikan kepada orang Yahudi di dalam saluran air. Lalu Soha melihat seorang anak bernama Krisia yang terlihat pucat dan sudah bosan tinggal di saluran air. Soha pun berinisiatif membawa Krisia untuk melihat dunia bebas. Lalu Chigurh memberitahu jika dia sudah tidak bisa lagi membayar Soha karena uang yang mereka miliki telah habis. Lalu Soha menghampiri Chigurh dan memberinya sejumlah uang untuk dibayarkan kembali kepada dirinya minggu depan, dengan tujuan untuk mencegah orang-orang mengira jika Soha melakukan ini tanpa imbalan. Saat sedang tidur, Soha terbangun karena Bornik datang ke rumahnya. Seperti pada umumnya, Soha dan Wanda menjamu Bornik dengan minuman dan makanan. Namun saat Soha mengambil makanan, anaknya berkata jika itu untuk orang Yahudi. Bornik pun dengan spontan menghampiri Stevsia jika apa yang dimaksud dengan Yahudi tersebut. Soha pun sudah jelas panik karena takut anaknya mengatakan hal yang sebenarnya. Namun Stevsia menunjukkan bonekanya dan menganggap jika boneka miliknya adalah Yahudi miliknya. Soha dan Wanda berada di dalam gereja untuk merayakan hari Paskah. Dan di saat yang bertepatan, hujan turun dengan sangat deras yang membuat saluran air kebanjiran. Mengetahui hal itu akan terjadi, Soha langsung memeriksa orang-orang di dalam saluran air. Di tengah perjalanan, Soha melihat Bornik dan temannya yang sedang menggali untuk memasang peledak tambang. Soha pun melarang mereka dan mengatakan jika di dalam sana ada pipa gas yang jika dipasang meledak akan berpotensi meledakkan semuanya. Bornik pun disuruh untuk masuk ke dalam saluran guna memeriksa apakah yang diucapkan Soha itu benar. Saat masuk ke dalam, Soha menunjukkan sebuah pipa gas agar Bornik puas. Soha pun terus berjalan karena dia mengaku ingin mengambil peralatannya di dalam saluran air. Bornik lalu melihat barang-barang yang mengambang dan menyadari jika Soha menyembunyikan Yahudi di dalam saluran air. Hal itu membuat Bornik merasa dikhianati dan berniat menembak Soha. Soha lalu berkata jika dia ditembak, maka Bornik tidak akan bisa mendapatkan jalan keluar. Soha lalu mematikan lampunya dan pergi entah kemana. Bornik yang baru masuk ke dalam saluran air kebingungan dan tenggelam di air yang mulai naik. Soha pun terus berjalan untuk mencari orang-orang di saluran air. Namun tiba-tiba air menerjang dirinya sampai tak sadarkan diri. Hujan pun telah reda dan Soha kembali tersadar. Dia melihat Bornik yang sudah tak sadarkan diri dan tersangkut di besi saluran air. Soha pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya menemukan orang-orang Yahudi yang ternyata masih selamat. Soha lalu berinisiatif untuk mencarikan mereka pakaian kering di rumahnya. Saat di rumahnya, dia melihat jika rumahnya sudah seperti tak berpenghuni dan berantakan. Dia pun tertidur di kasurnya. Lalu dalam saluran air, orang-orang terlihat kedinginan dan ketakutan karena di atas mereka persis sedang terjadi peperangan. Dan itu adalah tentara Rusia yang sedang berperang melawan Jerman. Lalu mereka mendengar Soha berteriak jika kondisi sudah aman dan mereka sudah bisa keluar. Mereka pun keluar dari saluran air itu dan kembali bisa menghirup udara segar. Wanda lalu menghampiri mereka semua dan memberikan kue yang dia masak untuk orang-orang Yahudi makan. Soha pun mengatakan jika mereka adalah Yahudinya dan dijuluki sebagai Yahudi Soha. Yahudi Soha diketahui menghabiskan waktu 14 bulan di dalam saluran air. Pada 12 Mei 1945, Soha meninggal karena menyelamatkan putrinya dari truk Rusia yang ugal-ugalan. Christina telah tumbuh dewasa dan menulis memoirnya yang berjudul The Girl in the Green Sweater yang diterbitkan pada tahun 2008. Dia dan yang lainnya melarikan diri dari Soviet ke Israel, Amerika, dan Eropa. Soha dan Wanda adalah salah satu dari 6.000 orang Polandia yang dihormati Israel sebagai orang besar antar bangsa. Dan film ini didedikasikan untuk mereka semua.